Iya, Shalom buat semua saudara terkasih yang sudah ikut dalam isbah doa malam hari ini. Ya, saya percaya semua saudara adalah orang-orang yang setia dan luar biasa yang terus mau mencari Tuhan. Saya ingin menyapa dulu buat semua yang sudah ikut bersama-sama malam ini. Sebelum mulai pun sudah pada standby semua, dan saya mau menyapa yang ada di Indonesia, Shalom, yang ada dari Sabang sampai Merauke, dari luar negeri juga Shalom, ya, yang ada di semua benua. Saya percaya kita semua ada dalam anugerah dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh mengalami Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, dan kita semua mau masuk dalam hadirat-Nya. Kami percaya Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang dahsyat. Kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan, karena kami percaya Roh Kudus-Mu masih ada dan terus mau menyertai kami. Roh Kudus-Mu akan senantiasa bekerja dalam kami dan akan terus menyertai hidup kami mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan, kami buka hati kami malam ini bagi kuasa Roh Kudus-Mu. Pimpin langkah kami, pimpin hidup kami, dan bawa kami semua semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Biarlah hadirat-Mu penuh atas setiap kami malam hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu. Malam ini kami mau berkata, pegang tangan kami ya Roh Kudus. Pegang hidup kami, tunjukkan segala jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, tanpa Roh-Mu. Bawalah hidup kami, bawalah diriku kepada jalan kebenaran. Amin. Kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Lebih lagi kita mau berkata, pegang tangan kami, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Biar musik saja. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari dalam hidup kami. Kami rindu terus berjalan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Roh Kudus yang memimpin kami ke dalam segala jalan kebenaran. Roh Kudus yang menuntun kami dalam hidup ini. Yesus secara fisik tidak lagi berada dalam dunia ini, tetapi Roh-Nya yang hidup, Roh Kudus diberikan kepada setiap kami untuk menolong kami. Karena itu mulai hari ini, mulai malam hari ini, ajar kami untuk terus berseru dan memohon kepada Roh Kudus, Roh-Mu yang hidup ya Tuhan, yang menjadi penolong, penopang kami dalam hidup ini, yang menuntun jalan hidup kami agar kami tidak tersesat mengikuti jalan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan pujian ini menjadi doa kita. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Bawa hidup kami Tuhan dalam jalan kebenaran-Mu Bapa. Roh Kudus, Kau yang sanggup menuntun langkah hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, hatiku percaya kepada kuat kuasa-Mu ya Roh Kudus. Kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menuntun kami Tuhan. Karena itu hati kami mau tetap percaya. Apapun keadaannya, bagaimanapun sulitnya hidup yang sedang kami jalani, kami mau bilang kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami mau tetap melihat kepada janji-Mu Bapa, sampai seluruh hidup kami dibawa di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Bahkan hingga akhir kami menerima mahkota kehidupan, kami tetap percaya. Mari angkat tanganmu, katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya.
lagi. Biar kita mau berkata, kami percaya Tuhan, hatiku percaya. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu. Kami percaya akan kuasa yang sanggup memulihkan hidup kami, Tuhan. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Lebih lagi, hatiku percaya. Hatiku percaya, Kami percaya Tuhan. hatiku percaya, Kami percaya. hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami mau tetap percaya bahwa kuasa Roh Kudus yang Engkau janjikan sampai hari ini masih terus bekerja di dunia ini, bahkan di hati setiap orang yang percaya. Bahwa Roh Kudus sanggup memulihkan, bahwa tidak ada perkara yang mustahil. Sehingga setiap kami malam ini yang bergumul untuk keluar dari ikatan dosa, Roh Kudus memberikan kami kekuatan. Bahkan setiap kami yang menjerit karena sakit penyakit, Engkau memberikan pemulihan, Tuhan. Kami tahu Bapa, tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Engkau terus bekerja dalam hidup kami. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kami, kami tahu tidak ada satu perkara yang mustahil dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus buka hati kami untuk percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil Tuhan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil Tuhan. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah
Sekali lagi, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari sembah. Kami percaya tiada yang mustahil Tuhan bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Kami percaya Roh Kudus turut bekerja, memulihkan, menyembuhkan, membebaskan setiap kami yang percaya padamu, Tuhan. Oh, haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Mari terus berharap, saudara. Katakan, kami percaya tidak ada perkara yang mustahil dan tidak ada yang sukar ketika Roh Kudus turut bekerja. Ya, bagi orang percaya kepadamu ya Tuhan, karena Roh Allah turut bekerja, lebih lagi dengan iman. Tiada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, dengan iman kami akan melihat bila Roh Kudus turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Ya Tuhan, roh, jiwa dan tubuh kami serahkan bagimu ya Roh Kudus. Amin. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang terus melibatkan Roh Kudus dalam kehidupannya. Kami membuka hati Tuhan malam ini, Roh Kudus, biar Engkau turut bekerja dalam segala hal di hidup kami untuk mendatangkan kebaikan. Ajar kami menghormati kekudusan-Mu, ajar kami menghormati hadirat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Mari Bapa, Engkau bukakan rahasia firman-Mu bagi setiap kami malam ini. Kami mau sungguh-sungguh tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Iya, saya mengucapkan selamat bergabung buat yang baru bergabung, dan tetap semangat untuk kita sama-sama terus mencari hadirat Tuhan di hari-hari ini. Baik, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, tentunya masih seputar Roh Kudus ya, supaya saudara semakin memahami, semakin diam dan mau untuk belajar dan sama-sama mengerti lebih dalam lagi tentang arti dan makna dan peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Ya, dan saya percaya saudara tidak ada yang secara kebetulan, banyak yang sudah WA, Ibu, saya bersyukur loh dengan adanya kita stay at home ini, saya justru iman saya bangkit. Saya tiap hari dengerin firman, ngikutin mesbah doa, nonton khotbah-khotbah. Ternyata bagi sebagian orang itu ya ada makna rohani, bahkan ada yang sampai bilang gini, saya sedih kalau udah mau masuk kerja, saya masih bisa nggak ya seperti ini dekat sama Tuhan terus. Ya tetaplah saudara ya, tapi saya percaya dan saya yakin akan semakin banyak orang yang mau mencari Tuhan di hari-hari ini, dan saya juga percaya Roh Kudus yang bekerja untuk memanggil setiap kita. Saya juga banyak mendengarkan kesaksian orang-orang yang WA ke saya. Ada sebuah kesaksian dari seorang ibu, dia berkata, Bu, tadinya mama saya itu stres ya karena
banyak pergumulan hidup dan mama saya stres, dan akhirnya dia sudah bicara-bicara sendiri, ngomong-ngomong sendiri, ketawa-ketawa sendiri, dan semua keluarga itu berkata bahwa kami harus segera membawa mama ke rumah sakit jiwa. Ya, dan saya juga mengalami stres karena di saat bersamaan saya juga di PHK dari tempat kerja. Jadi semakin stres juga saya. Lah di saat-saat seperti itu ada orang yang kirimin khotbahnya ibu ke saya. Tadinya pertama kali saya dengar khotbah ibu, lalu saya mulai dibukakan tentang kebenaran, lalu saya mulai mencari Tuhan, dan akhirnya saya mulai terus dipulihkan, dan saya akhirnya memberi mama saya. Setiap hari saya bukain handphone untuk menonton khotbah-khotbah ibu, dan setiap malam kami ikut memesbah doa. Dan satu hal yang saya mau bersaksi, Bu, dia bilang mama saya sekarang sembuh, dipulihkan Tuhan karena setiap malam mendengarkan dan ikut dalam mesbah doa. Jadi mama saya sembuh tanpa harus ke rumah sakit jiwa, Tuhan sudah memulihkan. Saudara tahu itu semua pekerjaan siapa? Pekerjaan Roh Kudus sebagai penyembuh, pemulih bagi kita semua yang mau percaya. Saya mendengar banyak kesaksian saudara, dan saya percaya biarlah kesaksian itu semakin terus menumbuhkan iman kita. Baik, kita akan segera sama-sama belajar firman Tuhan masih seputar Roh Kudus. Terambil dari Kisah Para Rasul 13. Kisah Rasul 13 ayat yang keempat. Judul perikopnya adalah Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus, ya. Iya, Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Ayat yang keempat berkata begini, saudara. Ayat yang keempat, oleh karena disuruh Roh Kudus, ya, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Leukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Saudara, ya kalau kita lihat ayat yang keempat bisa dikatakan ya karena disuruh Roh Kudus, ya. Yuk kita mulai lihat peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Jadi saudara, jangan anggap orang itu, kalau kita dengar gini ya, ada orang mungkin berkata, tadi pagi Roh Kudus itu mengingatkan saya, atau Roh Kudus itu kemarin menyuruh saya untuk memberkati orang. Atau kita dengar kadang, jangan kita bilang gini, sok rohani banget sih. Ya, kalau masih dalam tahap yang masih masuk akal, tapi jangan juga dikit-dikit ya, Roh Kudus ini ya, mau cari kacamata aja minta Roh Kudus cariin, ya itu nggak masuk akal saudara ya. Roh Kudus itu berperan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, terutama dalam pelayanan. Ya, di sini dikatakan ya oleh karena disuruh Roh Kudus, ya. Mungkin bagi sebagian orang gimana dia tahu Roh Kudus yang suruh? Roh Kudus itu hidup. Roh Kudus itu pribadi, ya. Dia bisa berperkara dalam hidup manusia, ya. Ini ayat, ini Alkitab yang tulis loh, bukan saya yang ngomong. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, ya. Saudara, seringkali orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus akan melakukan banyak hal yang besar dan luar biasa karena pimpinan Roh Kudus, ya. Jadi marilah dalam pelayanan kita semua biar kita itu mengutamakan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan kalau itu memang benar disuruh Roh Kudus, maka akan terlihat hasil yang luar biasa, akan membawa pertobatan. Seperti saya tidak pernah berhenti menyaksikan bagaimana tahun yang lalu itu Roh Kudus mendorong saya untuk membuat pelayanan di media. Sampai saya itu bingung. Setiap hari ada suara di hati saya yang berkata, ambil alih dunia media, beritakan Injil lewat dunia media. Itu saya tahu itu Roh Kudus yang berbicara di hati saya. Tapi saya nggak tahu memulai dari mana. Sampai akhirnya saya bertanya kepada seorang teman yang dia bekerja di salah satu stasiun TV swasta. Saya tanya kalau saya mau ambil pelayanan di TV itu seperti apa ya, karena
ada satu dorongan di hati saya oleh Roh Kudus untuk saya mulai bergerak di dunia media. Ya, dia bilang, oh ibu bikin aja siaran tapi harus sesuai standar kami. Jadi syutingnya di studio kami aja. Ya, minimal ibu harus bikin 10 episode. Ya, saya jadi ya gimana? Ya, sekali sewa satu episodenya 6 juta. Jadi kalau 10 60 juta, saya pikir aduh uang dari mana saudara ya. Saya nggak ada uang sebanyak itu untuk membuat satu tayangan di media. Ya sudah, setelah itu pupuslah ya. Lalu saya di hati saya itu terus ada dorongan untuk ambil alih dunia media. Kamu harus memberitakan Injil. Saya cuma berdoa, Roh Kudus, kalau memang Engkau yang menyuruh, tuntun saya. Ya, apa yang harus saya lakukan? Engkau yang akan memberi jalan. Satu kali saya pelayanan ya di Bali, saya dengan mami saya ya, kita ketemu dengan orang di satu kafe, lalu saya melihat ada orang lagi syuting di kafe itu, lalu saya tanya ke satu orang produsernya yang duduk di samping meja saya. Ya, dia lagi buka-buka laptop. Saya tanya, Pak, ini lagi bikin apa ya, syuting buat acara apa? Buat acara TV, Bu. Di mana TV-nya? Di channel apa? Dia bilang di YouTube. Saya langsung terperanjat saudara. Oh, bisa ya bikin TV di YouTube? Oh bisa Bu, sekarang semua orang beralih ke YouTube Bu. Ya kenapa? YouTube itu lintas budaya, lintas agama, ya, lintas benua, lintas negara. Jadi saya langsung roh saya itu kayak terbangun saudara. Saya benar-benar exciting, benar saya menangkap sesuatu dari Tuhan. Lalu saya dengan karena saya lagi bergairah dan bersemangat, dengan pedenya saya tanya sama dia, kalau gitu saya juga bisa ya Pak bikin channel TV ya di YouTube. Dia sih menatap saya sambil berkata, ya semua juga orang bisa, ibu punya konten apa ya. Lalu saya iseng karena dia lagi buka-buka YouTube, saya cuman bilang, coba Bapak ketik nama saya di YouTube. Lalu waktu dia ketik Debbie Bashir gitu, muncullah khotbah-khotbah saya. Dia bilang, Bu, ini khotbah ibu ada yang nonton sampai ratusan ribu loh. Berarti ibu bisa bikin channel di YouTube. Akhirnya pulang saya ke Jakarta, saya cerita ke suami saya bilang, Roh Kudus kasih tahu jalannya, ini kita bikin di YouTube yuk. Ya suami saya juga waktu itu bikin di YouTube, bagaimana caranya? Ya udah kita pakai yang ada aja, pakai kamera, pakai handphone dulu syuting dan lain sebagainya saudara. Dan apa yang tidak pernah kita pikirkan kalau Roh Kudus yang menyuruh ya. Maka saya melihat hari-hari ini bagaimana penuaian jiwa terjadi lewat channel YouTube ini. Ya, saya melihat bagaimana Tuhan bekerja. Makanya saudara, saya itu selalu meminta jangan lupa saudara kasih like di setiap video saya. Kenapa? Kalau saya memperoleh like di atas 10.000 maka video saya dianggap channel yang berkembang. Lalu akan dipublikasikan oleh YouTube saudara, dan semakin banyak orang yang akan menerima kebenaran itu. Makanya jangan lupa saudara klik like supaya channel ini bisa dipromosiin YouTube dan semakin banyak orang akan melihat, mengklik ya channel saya, dan itu akan menjadi berkat. Satu hal yang sangat menggembirakan ketika mendengar orang bertobat. Setiap hari saya terima konseling orang bertobat. Satu-satu pengakuan, ibu saya mau bertobat, ibu saya nonton khotbah, ibu saya mau bertobat, saya selingkuh, ibu saya narkoba, ibu saya homo. Wow saudara, dan itu saya yakin kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus maka itu tidak akan mungkin terjadi. Kenapa? Karena Roh Kudus yang membawa orang itu untuk datang kepada Tuhan. Ya, saya hanyalah alat dan sarana. Seperti ini dikatakan oleh karena disuruh Roh Kudus ya. Lalu Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Wow enggak? Ya, mereka berani masuk di rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Padahal itu sangat menentang sekali ajaran Yesus. Tapi Roh Kudus memberikan mereka keberanian. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran saudara ya. Tapi kalau tidak disuruh Roh Kudus jangan coba-coba.
Saya percaya lewat channel ini ada begitu banyak orang yang dijangkau, lintas benua, lintas agama, lintas negara, lintas usia. Makanya saya juga mendengar orang-orang yang WA, ibu anak saya umur 6 tahun, tapi tiap malam kalau udah jam 8 dia gini, ayo ma, udah mesbah doa ma. Anak kecil-kecil saudara, karena Alkitab memang berkata kemarin yang kita sudah pelajari, ketika Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus mengurapi anak-anak muda, teruna-teruna akan dapat penglihatan dan mimpi, dan kita semua terus menantikan itu ya. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Ayat 6, mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos ya. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Baryesus ya. Baryesus, ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Namanya Baryesus, dia tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu yang bernama Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Jadi pada zaman itu saudara, setiap gubernur itu punya pendamping atau punya tukang sihir pribadi. Ya, yang tukang-tukang sihir dianggap paranormal ini yang dimintain pendapat, dimintain nasihat oleh seorang gubernur ini. Ya, lalu tukang sihir itu akan memberikan masukan. Ya, sebagai kepala negara, sebagai seorang gubernur, ya kita berdoa supaya di negara kita tidak ada kepala-kepala negara yang punya teman dukun atau ya paranormal, tetapi biarlah mereka semua takut akan Tuhan. Ternyata ini juga sudah terjadi dari zaman dulu. Ada seorang gubernur ya di kota itu yang memiliki seorang sahabat yang bernama Baryesus. Ia adalah tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan dari gubernur pulau itu, yaitu Sergius Paulus ya, namanya Sergius Paulus, gubernur di kota itu. Temannya seorang tukang sihir yang mendampingi dia ya dalam menjalankan pemerintahan sebagai gubernur. Kita berdoa di kota kita, di bangsa kita, biar para pemimpin kepala daerah bukan orang-orang yang bersekutu dengan setan, dukun-dukun atau paranormal, tetapi sungguh-sungguh menjadi kepala negara yang bersekutu dengan Tuhan ya, untuk memimpin negara dan kota itu. Lalu ayat yang berikutnya, ayat 8 di sana dikatakan ya, ayat 7 tadi, jadi gubernur ini yang bernama Sergius Paulus, dia pengen ketemu sama Barnabas dan Saulus. Ya, lalu dia memanggil mereka berdua karena dia mendengar orang-orang ini memberitakan tentang firman Allah. Dia mengundang untuk Barnabas dan Saulus itu datang untuk mendengarkan, dia mau mendengarkan firman Allah. Di sana dikatakan ayat 8, tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu yang tadi Baryesus. Dalam bahasa Yunani tukang sihir itu dia bernama Elimas ya. Tukang sihir itu menghalang-halangi mereka untuk berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Saudara ya, tukang sihir ini berusaha menghalangi Saulus dan Barnabas untuk memberitakan Injil atau firman Tuhan kepada gubernur. Ya, di sana dikatakan dia menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Gubernur ini mendengarkan firman Allah, lalu dia mulai mempercayai Tuhan, lalu dia mengundang Saulus dan Barnabas. Tapi tukang sihir itu tidak mau gubernur ini bertobat sungguh-sungguh dan mempercayai firman Tuhan. Setiap kita yang mau mendekat dengan Tuhan itu pasti iblis tidak suka. Catat ini baik-baik. Orang yang mau dekat dengan Tuhan, orang yang mau hidup dalam kekudusan, itu tantangannya pasti banyak. Makanya saya selalu berkata, kalau saudara banyak tantangan, banyak persoalan, itu artinya engkau sungguh-sungguh hidup beribadah, tapi jangan cari-cari masalah. Waktu kita hidup mau sungguh-sungguh dekat, pasti tantangannya ada dan akan banyak. Kenapa? Karena iblis tidak suka melihat kita tinggal dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Ini juga yang terjadi ketika gubernur itu mengundang Saulus dan Barnabas untuk datang memberitakan Injil firman Allah kepada dia. Tukang sihir ini, temannya gubernur itu tidak senang. Dia berusaha menghalang-halangi dan membelokkan iman gubernur ini.
Iblis itu tujuan dan tugasnya dalam dunia ini membelokkan iman kita untuk tidak percaya pada ajaran Tuhan, untuk tidak mengikuti ajaran kebenaran. Jadi semua orang yang mengikuti jalan dosa, dia adalah yaitu anak buahnya iblis ya. Jangan mau hidup terus dalam dosa. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-9, tetapi Saulus ya juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia. Di sini pertama kali Saulus disebut Paulus ya. Ayat ini pertama kali Paulus disebut Saulus ya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus ya. Wow. Makanya perlu sekali dan penting sekali kita ini dalam pelayanan, dalam hidup sehari-hari penuh Roh Kudus. Kenapa? Orang yang penuh Roh Kudus gak usah takut santet, gak usah takut sihir. Karena Roh Allah yang ada dalam kita itu lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Ya, bangkitkan imanmu. Saulus yang disebut Paulus tidak takut ya. Tetapi Saulus yang disebut juga Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia. Wah, ditantang saudara. Ya. Kenapa? Karena Roh Allah yang lebih besar ada di dalam dirinya Paulus. Jadi dia enggak takut. Ya. Ditatap sama Paulus ya, menatap dia dan berkata, Paulus menatap tukang sihir itu. Siapa sih yang enggak takut sama tukang sihir? Ya, tetapi orang yang penuh dengan Roh Kudus dapat menaklukkan segala roh-roh dunia yang kecil, roh-roh dunia yang tidak ada apa-apanya dengan kuasa Roh Kudus. Dia menatap dia, di sana dikatakan ya, dan berkata ayat 10, "Hai anak iblis." Ya, wah, ini perkataan Roh Kudus ya, benar-benar saudara langsung menancap. Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Jadi ingat, kalau dalam hidup kita ini kebanyakan tipu muslihat, kejahatan yang kita lakukan, maka kita ini disebut anak iblis ya. Kenapa Rasul Paulus berkata dia anak iblis? Karena engkau penuh dengan tipu muslihat dan kejahatan. Orang yang suka tipu-tipu terus, sama istri bohong, sama suami bohong, sama orang tua bohong. Engkau adalah anak iblis. Kenapa Alkitab berkata iblis adalah bapa pendusta. Jadi orang yang suka bohong-bohong itu dia anaknya iblis ya. Jangan suka bohong-bohong. Bertobat. Ya, Saulus yang disebut juga Paulus berkata, "Hai anak iblis, ya, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran." Orang yang gak suka kebenaran itu saudara, dia berasal dari si jahat. Ya, dari iblis, dari dunia ini. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Rasul Paulus berkata, ya, tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan? Iblis itu sukanya membelokkan jalan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan jalan bukan jalan yang lurus membawa kepada Tuhan, pertobatan dan kekudusan, maka itu bukan ajaran Tuhan. Ya, ajaran Tuhan, ajaran jalan yang lurus yang membawa kita pada pertobatan, perkenanan Tuhan, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Rasul Paulus berkata, engkau tidak akan berhenti untuk membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu. Ayat 11, sekarang lihatlah dengan gagah berani, dengan otoritas Allah, wibawa Allah. Kenapa? Karena Rasul Paulus berbicara atas nama Roh Kudus yang lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Dia berkata, sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan Rasul Paulus akhirnya meminta dalam nama Tuhan supaya tukang sihir itu dibutakan?
supaya gubernur ini melihat ternyata kuasa Tuhan itu lebih besar daripada kuasa tukang sihir atau paranormal. Dan benar di situ dikatakan, melihat yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Saudara, kita orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus akan diperlengkapi oleh Tuhan. Kita akan berjalan membawa kuasa Tuhan. Kita akan berani memperkatakan kebenaran. Kita penuh dengan wibawa dan otoritas Roh Kudus. Kemarin sudah saya sampaikan, ketika ada Roh Allah, Roh kebenaran, Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita diberikan otoritas. Berbicara kebenaran pertama kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Saya sekarang banyak melihat orang tua yang kehilangan wibawa. Sampai ada yang WA ke saya, ibu bisa nggak telepon anak saya, tolong nasihati anak saya ibu. Ya saudara, orang yang mau sungguh-sungguh hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, dia diberikan kuasa dan otoritas untuk berbicara kebenaran kepada anak. Jangan suruh saya berbicara kepada anakmu, karena engkaulah orang tua yang ditempatkan Tuhan di sisi anakmu. Minta Roh Kudus penuhi hidupmu. Saya tidak mengajarkan saudara untuk bergantung kepada pendeta, kepada hamba Tuhan. Ketika anakmu tersesat, ya jangan suruh pendeta, engkau dipenuhi Roh Kudus. Coba bayangkan kalau semua murid Tuhan kita, jemaat Tuhan punya otoritas dan kuasa Roh Kudus. Wow! Setidaknya yang pertama, rumah tangga kita akan diselamatkan dan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Lalu kita akan bergerak kepada orang-orang di sekeliling kita. Ya, saudara, mari kita punya pemahaman yang benar. Saya nggak mau membawa saudara untuk bergantung kepada hamba Tuhan terus. Enggak, bukan itu tujuannya. Hari-hari ini mari kita membuka mata dengan semua yang Tuhan izinkan terjadi. Kita diizinkan tidak boleh lagi beribadah di gereja, sehingga saudara harus mencari pertumbuhan imanmu sendiri. Ya, mari pergunakan kesempatan ini untuk memiliki prinsip yang benar. Tidak bisa menggantungkan imanmu kepada hamba Tuhan, tidak bisa menggantungkan imanmu kepada pendeta, penginjil, kepada siapapun termasuk kepada saya. Tapi engkau dengan Roh Kudus sebagai penolong, engkau yang harus mulai berbicara dengan otoritas Allah kepada anak-anakmu. Bahwa mereka bertumbuh dalam takut akan Tuhan karena engkau diurapi Roh Allah yang lebih besar ada dalam hidupmu. Seperti Rasul Paulus berhadapan dengan tukang sihir, dengan gagah perkasa otoritas Allah ada dalam dia, Roh Kudus dalam dia. Ya, sehingga tukang sihir itu buta dan gubernur itu bertobat dan takjub dengan ajaran Tuhan. Lewat kisah di sini kita melihat bahwa Roh Kudus itu pribadi, dia bisa menyuruh ya orang melakukan sesuatu, dan dia bisa memberikan kepada kita wibawa ilahi untuk melakukan segala perkara. Tujuannya apa? Nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Mari saudara, kita mau sama-sama minta pada Tuhan hari-hari ini supaya kuasa Roh Kudus memenuhi hidup kita. Ya, supaya kita diberikan kekuatan untuk berjalan dan bertindak bersama dengan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus memberikan kami kekuatan yang baru. Roh Kudus mengurapi kami. Sehingga hari ini kami mau bilang, ku buka hati Tuhan buat jamahan-Mu. Ambil alih seluruh hidup kami Roh Kudus. Ini hidup kami Tuhan. Pakai kami di hari-hari terakhir ini untuk membawa kebesaran-Mu, untuk memberitakan kebenaran-Mu, bahkan untuk membawa otoritas dan wibawa ilahi dalam hidup kami, sehingga kami dapat melakukan perkara-perkara besar. Engkau memberikan pengurapan Roh Kudus itu bukan hanya kepada rasul-rasul di zaman itu. Bahkan sampai hari ini Roh Kudus masih bekerja mengubahkan hidup manusia, mengubahkan hidup kami, bahkan memberikan kami pengajaran yang benar yang datang dari sorga, dari Bapa. Pimpin hidup kami Roh Kudus, ambil alih seluruh hidup kami. Bahkan Engkau sanggup melepaskan semua ikatan dosa kami. Mari buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu,
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah-Mu ku buka hati Tuhan. Kami buka hati bagi jamahan-Mu ya Tuhan. Kami berserah penuh di hadirat-Mu Roh Kudus. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan di altar-Mu Tuhan. Menyembah-Mu ku buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Lebih lagi saudara, katakan ku buka hati, untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih Tuhan, ambil alih seluruh hidupku, ambil alih Roh Kudus. Sekali lagi dengan penuh kesungguhan kita minta pada Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah-Mu. Kami buka hati kami Roh Kudus untuk jamahan-Mu. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Ambil alih Tuhan. Biar Engkau yang menguasai hidup kami dalam pikiran, perkataan, hati, dan seluruh perbuatan di hidup kami Bapa. Ambil alih Roh Kudus. Biar kami terus mau menyenangkan Engkau dalam hidup ini. Biar kami dengan gagah perkasa dapat membawa wibawa ilahi. Karena Roh Kudus, roh yang lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini, ada di dalam kami. Berikan kami kepekaan untuk mendengarkan suara-Mu Roh Kudus. Seperti Engkau menyuruh Rasul Paulus untuk berangkat dalam pelayanan, kami juga mau melakukan segala perkara di hidup ini karena mendengarkan tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Pimpin kami ke dalam segala jalan kebenaran. Engkau Roh Allah, Roh Tuhan yang besar. Pimpin hidup kami Roh Kudus. Bawa kami dalam segala jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang mengikuti mesbah doa malam hari ini. Pimpin hidup mereka semua dalam jalan kebenaran-Mu ya Bapa. Biar Roh Kudus-Mu yang menuntun, yang merindukan dilepaskan dari ikatan dosa. Malam ini Roh Kudus melepaskan Engkau dari setiap ikatan kenajisan, percabulan. Ketika Engkau mau berserah dan berkata, ambil alih hidupku Roh Kudus, ambil alih Roh Kudus. Mari malam hari ini Engkau terus menyerahkan hidupmu pada Tuhan, pada Roh Kudus, untuk bisa Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang sakit, Engkau sembuhkan Roh Kudus. Lawatan-Mu terjadi. Mereka yang sudah putus pengharapan, Engkau bangkitkan karena Engkau Roh penghibur, Roh kekuatan.
Bagi mereka yang hari-hari ini bergumul untuk pergumulan rumah tangga di ambang perceraian, Tuhan Roh Kudus-Mu memulihkan. Karena Roh Kudus yang menginsyafkan akan setiap dosa. Berkati anak-anak kami bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Berkati orang tua kami di usia emas mereka, oma, opa, mama, papa kami. Berkati Tuhan mereka ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna di masa tua mereka. Biar tetap bersuka cita dan menyerahkan seluruh kekhawatiran mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami melepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Shalom bagi Indonesia, damai sejahtera Allah turun atas bangsa kami. Bangsa kami disembuhkan. Kami menekan setiap angka kematian di dalam nama Yesus. Kami memohon Tuhan biar terjadi pertobatan massal dan bukan kematian massal. Bapa, Engkau memberkati bangsa ini dengan belas kasihan. Ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni bangsa ini segala dosa pemberontakan, segala dosa korupsi, segala dosa kenajisan, percabulan, perselingkuhan, perceraian, segala dosa Tuhan yang dilakukan di atas bangsa ini, homoseksual, lesbian, segala dosa kriminalitas, pembunuhan, perampokan, pencurian. Kami mohon pengampunan dan Roh Kudus mengikat semua dosa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan hujan pertobatan-Mu ya Roh Kudus. Menjelang di hari-hari terakhir kedatangan-Mu kali yang kedua, kami tahu pertobatan massal akan terjadi ketika hujan Roh Kudus dicurahkan. Kami berdoa Bapa, berkati Presiden Jokowi, wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Berikan hati roh yang takut akan Tuhan dalam menjalankan semuanya. Bahkan Tuhan yang memimpin beri hikmat marifat, terutama dalam menangani Tuhan wabah pandemik ini COVID-19 Tuhan. Biar urapan-Mu, belas kasihan-Mu tercurah Bapa buat bangsa ini dan semua bangsa-bangsa yang ada di dunia. Kami mau sungguh-sungguh menyerahkan Tuhan. Kami tahu Bapa, Tuhan dengan iman kami mau berjalan melewati hari-hari kami. Kami tahu hidup mati kami di tangan Tuhan. Selama kami masih diberi kesempatan hidup, kami mau hidup bagi kepentingan kerajaan-Mu ya Bapa. Ampuni kalau selama ini kami hanya jadi orang-orang yang mengejar keinginan dan kepentingan kami, mengejar kekayaan, mengejar popularitas, mengejar jabatan. Hidup ini bukan soal mencari semua yang kami inginkan, tapi kami harus mencapai apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Berkati benua-benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Engkau tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu setiap kami yang berseru kepadamu Bapa. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami tahu dan percaya anugerah-Mu melimpah atas hidup kami. Bahkan kami juga percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kami kemampuan di dalam Engkau untuk terus melewati hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan, membuat apa yang Kau lakukan dengan tangan-Mu berhasil dan hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dalam nama Bapa, di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai Engkau mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin. Tuhan memberkati setiap saudara. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan dan ikut bersama-sama berdoa malam hari ini. Jangan lupa saudara, tetap berikan like untuk video saya supaya video ini boleh menjadi berkat bagi semua orang dan semakin banyak yang akan dijangkau lewat channel ini. Tuhan Yesus memberkati.